Kembali lagi dengan channel gua ini. Kali ini gua akan melanjutkan pembahasan novel Tsukimichi, volume 9 chapter 158-159. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa mengklik kartu di atas ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dibuka kembali dengan pertarungan Makoto melawan Io. Di saat Makoto yang memperhatikan ke arah langit, yang mengetahui bahwa Sofia dan Lancer datang. Io kembali melancarkan 4 kali pukulan dengan cepat ke arah dada Makoto. Serangan itu mengenai Makoto, dan membuatnya terhempas, dan menghancurkan beberapa pilar di sepanjang jalan lintasan hempasannya. Serangan itu membuat napas Makoto tersumbat. Setelah menerima serangan itu, Makoto berpikir untuk melepas penyamarannya dan menghapus efek dari item pengorbanan Io. Tapi ketika Makoto memeriksa kemampuan dari kostum pahlawannya, yang dibuat Mio dengan sepenuh hati, Makoto menemukan sesuatu. Di dalam helmnya, ada gambar 3 dimensi futuristik, yang diproyeksikan ke retina. Itu seperti hologram. Hologram itu berisikan daftar teknik khusus, yang ditandai dengan jaring laba-laba. Tetapi Makoto hanya menggunakan tendangan saja, dia merasa akan kelelahan jika menggunakan teknik khusus lainnya dari kostumnya. Kemudian Makoto mencoba untuk menghilangkan hologram itu, tapi pada saat bersamaan, ada suara yang memberitahu Makoto, tentang kesalahan input, dan akan ada penalti pengurangan kerusakan 40%. Setelah itu, Makoto dipaksa menggunakan kemampuan khusus dari kostum itu. Lalu Makoto melihat kemampuan itu secara detail. Kemampuan itu adalah sihir penghilang batasan berat. Kemudian Makoto berdiri, lalu mengangkat tangan kanannya, dan menghadapkannya ke arah Io. Melihat hal itu, Io menukar jiwanya dengan kekuatan. Lalu Makoto menganalisa tubuh Io, dan menemukan inti dari formasi sihir yang membungkus tubuhnya dalam partikel cahaya. Lalu Makoto memperluas sakainya, kejangkauan yang mencakup Io, dan memahami aliran kekuatan Io. Lalu Makoto mengetahui titik dari kekuatan Rose Sign Io, yaitu di bahu kanan Io, yang dekat dengan sendi. Setelahnya, Io dengan kecepatan yang cepat, menuju ke arah Makoto. Tiba-tiba di tengah jalan, Io melompat ke udara, dan melakukan tendangan ke bawah. Melihat hal itu, Makoto dapat menghindarinya. Tidak tinggal diam, Io langsung meraih kepala Makoto dengan kedua tangannya. Karena sebelumnya Makoto telah mengetahui titik kekuatan Io, dan sekarang melihat celah dari Io setelah kepalanya dipegang, sehingga Makoto dapat memotong bahu kanan Io dengan tangan kanannya. Setelahnya kepala Makoto yang diraih sebelumnya, dilemparkan ke tanah oleh Io. Lalu Io melanjutkan serangan dengan combo tinjunya, yang membuat kostum yang digunakan Makoto berbunyi jeritan. Setelah combo tinjunya berhenti, Io melanjutkan dengan tendangannya ke arah kepala Makoto. Sesaat hampir mengenai wajah Makoto. Makoto mengubah posisinya, dan melakukan tendangan untuk menghentikan serangan Io. Serangan Makoto lebih besar dari Io, hingga membuat Io terdorong. Kemudian Makoto melihat ke tempat yang dia potong sebelumnya, tetapi tempat itu sudah sembuh. Namun, tidak ada lagi cahaya yang keluar dari tubuh Io. Merasakan itu, Io menanyakan ke Makoto, apa yang Makoto lakukan. Makoto mengatakan dia menghancurkan Rose Sign. Mendengar hal itu, Io kaget dengan seolah tidak percaya bahwa Rose Sign bisa dihentikan. Io berpendapat bahwa tangannya, yang terdapat Rose Sign, yang dipotong sebelumnya, akan beregenerasi ke semula. Lalu Makoto menanyakan ke Io, bahwa apa Io masih berniat untuk bertarung. Karena Makoto tidak ingin melawan Io, Sofia, dan Lancer, di saat bersamaan. Dia tahu jika dia melakukannya, kastil ini hanya akan berubah menjadi sebidang tanah kosong. Setelah beberapa saat, ledakan dari pedang Lancer, telah menghancurkan ibu kota. Lalu setelahnya, Sofia berteriak keras dari langit,
sehingga orang-orang di ibu kota mendengar suaranya. Dalam teriakan tersebut, Sofia merapalkan aria yang panjang. Suara itu berbunyi, Raja Naga yang hidup selamanya, naga pedang, naga air, naga api, naga bayangan. Saat bersamaan dengan perapalan aria Sofia, Io baru menyadari bahwa itu adalah Sofia, dan bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi di Kekaisaran, sehingga dia ke sini. Lalu setelahnya, kekuatan yang besar terus terkumpul di dalam Sofia. Sekarang yang ada di langit hanya Sofia, dan Lancer sudah turun ke bawah. Setelah beberapa saat, Sofia menyudahi perapalan arianya, yang membuat kekuatan besar telah berkumpul pada dirinya. Setelah itu, Sofia mengucapkan kata, mati. Suara itu dirasakan oleh Sakai Makoto dan bergema di telinganya. Dan ketika Makoto berbalik, tiba-tiba, kilatan cahaya menuju ke arah kepala Makoto, yang menghancurkan kostum pahlawan Makoto. Dan saat ini, Makoto saling berhadapan dengan Sofia, sambil merasakan tatapan Io dari punggungnya. Melihat Makoto yang tidak terluka dengan serangannya yang barusan, membuat Sofia kagum, sambil tersenyum ganas. Dan Sofia mengatakan bahwa Makoto lebih kuat dari pahlawan Kekaisaran. Mendengar hal itu, Makoto menanyakan, apakah Sofia membunuh pahlawan itu? Lalu Sofia mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya. Lalu setelahnya Makoto meminta Sofia untuk pergi saja hari ini. Karena Makoto tidak ada niat melawan Sofia sekarang. Tetapi itu ditolak oleh Sofia. Sofia mengatakan bahwa dia dan Lancer menganggap Makoto sebagai penghalang mereka. Untuk itu, Sofia berniat membunuh Makoto. Setelah itu, haus darah yang ada di mata Sofia meningkat mendekati titik kritisnya. Melihat itu, Makoto berpikir bahwa dia harus berkonsentrasi melawan Sofia, dibandingkan melawan Io sebelumnya. Saat Sofia dan Makoto akan bertarung, tiba-tiba Rona datang dan menghentikan mereka. Lalu Rona kaget setelah mengetahui siapa yang dimaksud dengan si putih, pada laporan bawahannya sebelumnya. Karena saat ini wajah Makoto telah terekspos akibat serangan Sofia. Lalu Rona berkata, Raidou, seakan tidak percaya. Mendengar kata Raidou, Io bereaksi. Sepertinya Io juga tahu nama Raidou. Kemudian Rona bertanya ke Makoto, apa maksud dengan semua ini, dan mengapa Makoto berada di sini, yang seharusnya di Rotsgard. Lalu kenapa juga dimelototi oleh Io dan Sofia? Saat Makoto mau menjawab, Io lebih dulu mengatakan ke Rona bahwa, sepertinya Makoto bertukar kesepakatan dengan Dewi. Dan Makoto ingin menyelamatkan pahlawan kerajaan dan menjatuhkan Stella. Lalu Rona bingung dan bertanya ke Makoto. Kenapa Makoto melawan ras iblis? Karena sebelumnya, Makoto berjanji akan bertemu Raja Iblis. Dan mengatakan tindakan Makoto yang sekarang itu bertentangan dengan kata-kata Makoto sebelumnya. Lalu Makoto menjelaskan, memang benar bahwa aku berjanji untuk bertemu dengan Raja Iblis. Tapi, aku tidak ingat berjanji untuk tidak menghalangi ras iblis dengan cara apapun. Rona, kamu harus mengerti apa yang aku coba katakan di sini kan. Aku diminta untuk melindungi pahlawan dan menyerahkan Stella. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan bahkan tanpa membunuh ras iblis. Jika kamu tidak ingin kehilangan saudaramu, menyerahlah kali ini. Lalu Rona berpendapat bahwa tindakannya yang menyebarkan varian di kota Rotsgard berdampak ke perdagangan Makoto. Karena itulah dia berpikir Makoto melakukan hal yang sekarang. Kemudian Rona meminta Makoto untuk membuat kesepakatan dengannya lagi, tapi sebagai gantinya, Makoto harus mundur dari sini. Lalu Makoto menolak hal tersebut, dan malah memerintahkan Rona, juga iblis lainnya pergi dari sini, dan iblis yang ada di Stella Fort untuk mengungsi. Jika tidak, iblis yang ada di Stella Fort, hanya akan berkorban sia-sia. Mendengar kata Makoto, lalu Rona mengatakan, apakah Makoto dapat melakukan hal itu?
Karena di sini Sofia telah memperoleh kekuatan yang melebihi manusia, dan ada Io juga di sini. Lalu Makoto berkata, "Sepertinya kamu meremehkanku." Mendengar hal itu, Rona seakan-akan tidak berkata, dengan mulutnya yang menganga. Mendengar kata Makoto barusan, lantas Io mengatakan ke Rona bahwa kata-kata Makoto itu bukan kesombongan belaka. Lalu Io menjelaskan bahwa beberapa saat yang lalu, dia telah menggunakan Rose Sign, tetapi tidak dapat menghabisi Makoto. Mendengar hal itu, Rona seketika kaget, dan mengatakan ke Io, mengapa Io menggunakannya, padahal Rona sebelumnya mengatakan ke Io, bahwa bagaimanapun caranya, Io harus kembali. Lalu Rona memarahi dan menasehati Io. Io pun meminta maaf ke Rona. Lalu, saat Rona menanyakan sisa waktu hidup Io, dia membuat suara yang bisa merasakan kepahitan. Lalu Io mengatakan ke Rona bahwa efek Rose Sign sekarang telah hilang, karena entah apa yang dilakukan Makoto ke dirinya. Mendengar itu, Rona terlihat senang, dan berpikir bahwa Io masih bisa hidup. Lalu Rona mengeluarkan nada agak marah ke Io karena telah menyesatkannya. Setelah itu, Rona memelototi Makoto. Di saat yang bersamaan terdengar tawa besar Sofia, disertai mengeluarkan energi yang besar. Sofia tertawa dikarenakan dia mendengar hal yang menarik dari pembicaraan, mengenai Io yang telah mempertaruhkan nyawanya, tetapi tidak bisa memberikan damage yang layak ke Makoto. Lalu, Makoto, Rona, dan Io, merasakan kekuatan dari Sofia yang meluap-luap. Setelah itu Sofia mengatakan tentang masalah Seiko. Mendengar itu, Makoto yang belum tahu bahwa dia yang membuat Seiko, malah beranggapan bahwa Sofia luar biasa, karena bisa bertarung melawan iblis yang mampu membuat danau. Dan Sofia mengatakan bahwa yang membuat Seiko itu adalah. Bersamaan dengan kata-katanya Sofia mengajak pertarungan ulang ke Makoto. Dengan mengatakan, "Ayo bertanding ulang, Iblis Raidou." Mendengar bahwa dia dikatakan iblis, membuat Makoto bingung. Setelahnya, Sofia memulai serangannya dengan pedang. Sekarang sosok Rona menghilang, karena kecepatannya. Lalu tiba-tiba serangan Sofia datang dari arah kiri, tetapi itu dapat dihentikan Makoto. Melihat serangannya dihentikan, Sofia sedikit kaget. Setelah berhasil menghentikan serangan Sofia, Makoto tiba-tiba berkata ke Sofia dengan bahasa umum. Mendengar itu Sofia lalu bertanya, apakah ada hubungannya Makoto belajar bahasa dengan menjadi lebih kuat? Dan bertanya kenapa Makoto bisa menggunakannya. Lalu mengubah ekspresinya sedikit, Sofia membuat sihir kegelapan dengan tangan kirinya yang bebas dan mendorongnya ke arah Makoto. Saat bersamaan dengan menghentikan serangan Sofia, Makoto berkata bahwa dia mempelajarinya beberapa saat yang lalu. Kemudian Makoto memprovokasi Sofia, karena serangan Sofia tidak pernah mencapai Makoto. Setelahnya, Makoto mengubah sakainya menjadi penguatan, dan membuat sihir kebiruan yang padat menyebar dari tubuhnya. Lalu Sofia bertanya ke Makoto, apakah Makoto bisa menahan serangannya kali ini? Lalu Sofia menyiapkan serangannya, dengan nama serangan itu, pedang-pedang naga, api naga api. Lalu Makoto berkata, oh jadi itu serangan kebanggaanmu, coba saja serang aku. Selagi berhadapan dengan Sofia, Makoto merasakan Io dan Rona sedang menarik napas dari belakangnya. Tetapi mereka belum bergerak. Selagi itu, pedang Sofia dibalut cahaya merah yang kuat dan semakin memanjang. Sofia memulai menyerang, serangan itu seperti sebuah kilatan yang datang ke Makoto. Makoto hanya melihat serangan Sofia. Lalu pedang Sofia diayunkan ke Makoto. Serangan pedang itu bertabrakan dengan kekuatan sihir kebiruan Makoto yang menyelimuti dirinya. Serangan itu meninggalkan jejak berwarna, lalu Sofia melompat mundur. Beberapa saat setelahnya, jejak yang tertinggal itu meledak. Setelah ledakan itu, Sofia melihat ke arah Makoto yang tidak kenapa-kenapa, dan melihat sihir berbentuk perisai pelindung, seperti Susanoo. Dan hal itu membuat dia kaget.
Karena dia percaya dengan satu serangannya itu dapat membunuh Makoto. Lalu Sofia membuat ekspresi kagum yang sama seperti Mio, Tomoe, dan Shiki. Setelahnya Sofia bertanya ke Makoto, apakah Makoto itu waras, karena memiliki kekuatan pertahanan yang banyak. Lalu Makoto menjawab, bahwa dia bisa mewujudkan kekuatan sihir, dan bisa mengembalikannya ke keadaan semula. Tapi minusnya adalah Makoto tidak bisa menghilangkan visibilitasnya, tetapi Makoto punya metode lain untuk menyembunyikannya. Mendengar hal yang Makoto katakan, Sofia mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar hal tersebut. Lalu setelahnya, Io berbincang dengan Rona mengenai sihir perwujudan Makoto. Yang kesimpulannya, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Makoto. Sekarang, Makoto mengatakan ke Sofia bahwa ini gilirannya menyerang. Makoto menggunakan Susanoo untuk meninju Sofia. Serangan itu dapat dihindari Sofia. Kemudian Sofia melompat ke dekat Makoto dengan melancarkan beberapa serangan menggunakan pedang terbungkus cahaya merah, yang di sana terdapat kekuatan naga di dalamnya. Tetapi tebasan itu tidak sampai ke Makoto, dan Susanoo menangkis semuanya. Lalu Sofia melangkah mundur, dan kembali menyiapkan serangan lanjutan. Sosok Sofia kembali menghilang. Secara diagonal ke depan Makoto, di udara, Makoto bisa merasakan kehadirannya. Di udara Sofia menyiapkan area di sekitar dadanya, hingga membentuk cahaya bola merah. Lalu dia melakukan serangan jarak jauh dari udara, dengan mengayunkan pedangnya ke arah Makoto. Pada saat itu, cahaya bola merah berubah menjadi seperti laser dan menuju ke arah Makoto. Laju dari serangan Sofia meninggalkan jejak di jalannya. Melihat hal itu, Makoto secara refleks, menggunakan tangan Susanoo untuk menghentikannya. Dan lagi, serangan Sofia belum bisa mengenai Makoto. Lalu Makoto yang melihat serangan laser dari api, bertanya ke Sofia, apakah si Sofia menggunakan kekuatan naga api, Crimson Light Akari. Lalu Sofia berkata, bahkan dengan kekuatan Crimson Light sekalipun, tidak berhasil ya. Kemudian Sofia mendarat dan melihat Makoto dengan mata tajam. Kemudian Sofia melanjutkan serangannya lagi. Sambil memukul mundur, Makoto juga meluncurkan serangan tinjunya. Tapi tinju Susanoo dihindari sekali lagi oleh Sofia. Lalu dari permukaan tinju yang dihindari Sofia, Makoto mengumpulkan area di sana, lalu menembakkan sesuatu seperti laser yang digunakan Sofia sebelumnya. Itu adalah serangan mendadak, namun, Sofia bisa memblokir dengan pedangnya. Kemudian Makoto mengatur sakainya kembali ke persepsi. Makoto melihat Sofia telah mengambil jarak darinya. Lalu Makoto membuat bola seukuran jari, dan itu mengapung di depan Susanoo. Segera setelahnya, bola itu sedikit bergetar, dan berubah menjadi laser saat ditembakkan. Serangan yang mirip dengan laser itu berjumlah tidak kurang dari 100, menuju ke Sofia. Sofia menghindarinya dengan teleportasi. Tetapi dengan sakai persepsi Makoto, dia menemukan tempat di mana Sofia sembunyi. Lalu, laser tersebut mengubah arahnya ke tempat Sofia berada. Yang membuat Sofia kaget melihatnya. Suara Rona dari belakang Makoto juga diwarnai dengan keterkejutan. Kemudian serangan itu mengenai tempat di mana Sofia bersembunyi. Lalu terjadi ledakan. Saat ini Makoto belum tahu kondisi Sofia saat ini, apa dia berhasil menghindar, atau kena serangan itu. Kemudian Makoto menoleh ke belakang. Io dan Rona sedang menatapnya. Lalu Makoto memperingati Io agar melepas sikap siap bertarungnya. Tapi Io mengatakan bahwa pertarungannya dengan Makoto belum berakhir. Lalu Rona menanyai bola kecil yang ada di sekitar Makoto. Seakan tidak menjawab pertanyaan Rona. Makoto malah memperingati Rona agar dengan cepat menarik kembali pasukan dari Stella. Karena Makoto berkata sepertinya dia akan segera menyelesaikan pertarungan ini. Mendengar hal itu, Io menatap Makoto dan siap untuk bertarung. Namun, tiba-tiba terdengar suara Sofia yang sedang berdiri dari asap puing-puing.
Dia terlihat baik-baik saja. Lalu Makoto bertanya ke Sofia, apakah Sofia belajar regenerasi, atau menghubungi Lancer? Lalu Sofia mengatakan memang benar dia menghubungi Lancer, akan tetapi Shiki tidak membiarkannya pergi. Kemudian Makoto mengatakan supaya menyelesaikan pertarungan. Setelah itu, Sofia mengucapkan Arya dengan menyebut 4 naga superior. Mendengar itu Makoto sedikit kaget. Lalu Sofia mengatakan bahwa tidak hanya Mitsurugi dan air terjun, dia juga memakan kekuatan Darkness Clad dan Crimson Light. Dengan 4 kekuatan naga superior dalam dirinya, Sofia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan sebuah negara. Mendengar bisa menghancurkan sebuah negara, Makoto kaget. Karena dia beranggap level Sofia sekarang masih rendah. Kemudian Sofia mengatakan tujuannya selanjutnya. Sofia mengatakan akan mengambil kekuatan dari Sandwave Sazanami dan Invincible. Dan jika Sofia berhasil membunuh keduanya, dia beranggap dapat melahap Myriad Color juga. Dari semua naga superior yang Makoto tahu, 4 di antara 7 naga superior telah ada di dalam diri Sofia. Namun, dengan itu Sofia masih tidak bisa menyentuh Makoto. Makoto berpikir Sofia pasti frustasi dengan hal itu. Lalu Makoto berkata sedikit provokasi ke Sofia, dengan mengatakan, tidakkah Sofia berlebih-lebihan dapat menghancurkan sebuah negara hanya dengan tingkat kekuatan ini? Lalu Sofia mengatakan, cukup banyak dia bisa menghancurkan negara, dan mengatakan Io saja sendirian dapat menghancurkan sebuah negara kecil. Lalu Sofia menjelaskan bahwa kekuatan tentara negara hanya cukup bagi orang-orang lemah, akan tetapi bagi Sofia dan Makoto, mereka hanyalah sasaran empuk. Sofia mengatakan kekuatan individualah yang menjadi kekuatan nasional. Setelah menjelaskan itu, Sofia kembali meningkatkan kekuatan naganya selangkah lebih tinggi. Lalu 4 kekuatan berwarna yang berada di tubuhnya, serta kekuatannya sendiri bergabung, dan berubah menjadi semacam pola marmer. Warna kulit Sofia menjadi agak gelap, dan terdapat sisik-sisik yang samar. Kukunya memanjang dan matanya berubah seperti mata Tomoe yang waktu pertama kali menjadi bentuk manusianya. Melihat hal itu, Makoto memprovokasi Sofia dengan mengatakan Sofia tidak mungkin bisa mengalahkan Sen dan Ruth. Mendengar itu Sofia berkata, mengesampingkan Sen yang tak terkalahkan, nama naga superior Myriad Color hampir tidak diketahui oleh siapapun, aku akan meminta kamu memberitahu aku banyak hal. Sebelum kamu mati. Lalu Makoto berkata ke Sofia dengan nada yang merendahkan. Makoto mengatakan bahwa dia akhir-akhir ini, sering pergi makan banyak dengan naga superior Myriad Color. Pada saat Makoto memikirkan apa yang akan dilakukan Sofia. Dari tangan Sofia, kegelapan seperti lumpur hitam menyembur keluar. Pedang Sofia bersinar sangat kuat, dan membuat kilatan tanda hitam. Selagi Sofia yang sedang melakukan transformasi, Makoto melancarkan tembakan lasernya kembali, dan itu mengenai sasaran dan memotong-motong bagian tubuh Sofia. Tetapi Sofia menutupi bagian vitalnya dan tangan kanannya, segera dia memulihkan semua yang terluka. Sesaat setelah itu, Io melancarkan serangan ke Makoto dari belakang, tetapi dengan sakai yang digunakan Makoto, dia dapat dengan mudah menghentikan serangan mendadak Io. Di sisi lain, Rona terlihat seperti ingin menghentikan Io, tetapi tidak dilakukannya. Karena serangannya dihentikan, Io ingin bicara ke Makoto untuk tidak meremehkannya, tetapi saat bersamaan, sebuah lengan mencengkram Io. Itu adalah lengan ketiga dari Susanoo Makoto. Lalu Makoto dengan tegas menatap Io. Setelah itu Makoto berkata, aku telah memberikanmu peringatan, kenapa kamu tidak kembali? Terakhir kali adalah nasihat, kali ini adalah peringatan. Kemudian Makoto mengangkat Io, dan menghadapkannya ke langit. Lalu Makoto memotong lengan Io, dan kemudian menembaknya dengan kecepatan tinggi. Sehingga Io terlempar ke langit. Makoto tidak membunuhnya, karena Makoto berpikir Io sedikit berharga untuk dibunuh.
Tetapi Makoto tidak tahu kemana Io akan jatuh. Sesaat setelah itu, Sofia mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dari bentuk transformasinya. Kemudian Makoto melepaskan serangan sambil mendekati Sofia, lalu Makoto meraih Sofia dengan tangan Susanoo-nya. Tangan Susanoo yang menggenggam erat Sofia, mengeluarkan panas bersama dengan cahaya, dan meledak. Hal itu membuat Sofia mengeluarkan jeritan kesakitan. Rona yang melihat pertarungan yang terjadi di depan matanya, merasa takut. Rona berpendapat bahwa Susanoo Makoto adalah kartu trufnya. Dan berpikir dengan kartu trufnya, dia bisa melawan Makoto. Untuk ras iblis, pembunuh naga Sofia dan Makoto adalah ancaman jika berubah menjadi musuh. Karena sebab itu, Rona berkeinginan untuk menghilangkan setidaknya satu dari mereka. Lalu Rona diam-diam memulai persiapannya. Rona menghubungkan Aryanya, tanpa diperhatikan Makoto dan Sofia. Tetapi Makoto tahu apa yang Rona akan lakukan, walaupun Rona sekarang berada di belakang Makoto dengan jarak yang cukup jauh. Tanpa berbelok ke arah Rona, Makoto mengancam akan menghancurkan Rona, jika Rona terus membentuk Aryanya. Mendengar itu, membuat Rona merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dan tenggorokannya mengering, seakan kehabisan kata-kata. Seolah menyembunyikan fakta bahwa Rona telah menyerah pada rasa takut, Rona mulai menyusun beberapa alasan untuk meniadakan antagonisme terhadap Makoto. Lalu dengan transmisi pikiran, Rona dapat menemukan lokasi umum Io. Io sekarang berada di jarak yang cukup jauh dari kastil. Lalu Rona berniat untuk mundur. Dan mengatakan ke Makoto, bahwa syarat untuk menyerah pada pahlawan, dan benteng Stella, dia dan Io akan menerima persyaratan itu, lalu mundur dari pertempuran. Tetapi tentang Sofia, Rona tidak ikut campur tangan. Mendengar hal itu, Makoto menatap ke Rona. Lalu Rona mengatakan tidak ada syarat jika Makoto ingin bertemu Raja Iblis. Setelahnya, Rona mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Sofia di sini, dan mengenalkan bahwa Sofia adalah wakil jenderal, tetapi tidak memimpin pasukan apapun. Dan menanyai keberatan Makoto tentang hal tersebut. Lalu Makoto mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin keselamatan Sofia. Dan mengatakan ke Rona untuk jaga-jaga, jika Rona berniat meletakkan tangan ke pahlawan, Shiki juga ada di luar. Mendengar hal itu, Rona mengatakan bahwa dia tidak sebodoh itu. Setelah itu, Rona mengucapkan permisi ke Makoto dan pergi ke tempat Io berada. Dan setelah di luar, Rona akhirnya bisa menyeka keringat di wajahnya. Di ruang audiensi raja yang sekarang, hanya tersisa Makoto dan Sofia. Sofia sekali lagi berdiri dengan mengenakan cahaya biru, dan menyembuhkan luka-lukanya. Lalu Makoto mengejek Sofia dengan kata-katanya. Sofia membalas ejekan tersebut dengan mengatakan serangan Makoto lebih lemah dari pahlawan kekaisaran. Lalu setelahnya, Sofia terus memuji pahlawan kekaisaran. Karena mendengar kata pujian yang terus dilontarkan Sofia ke pahlawan, Makoto mengatakan ke Sofia, bahwa Sofia telah terkena kekuatan pesona si Tomoki. Mendengar itu, Sofia kaget, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresinya berubah karena terkejut. Lalu Makoto mengejek Sofia mengenai hal tersebut. Setelah memikirkan bahwa pahlawan Tomoki mampu memikat Sofia, Makoto berniat mengambil tindakan balasan dengan benar, sehingga tidak membuat korban di Asora juga. Makoto berpikir, jika ada kekuatan yang bekerja sama dengan Sofia, itu adalah ancaman yang cukup besar. Lalu Makoto mengatakan ke Sofia, bahwa alasan sebenarnya Sofia tidak membunuh pahlawan, itu karena Sofia jatuh cinta padanya. Memikirkan itu, membuat Makoto tertawa. Setelahnya, Makoto mengatakan sebagai tanda kasihannya, dia akan menghilangkan kekuatan itu di diri Sofia. Lalu Sofia hanya mengatakan diam. Dan setelahnya, semua kata-kata ejek yang dilontarkan Makoto pun, hanya dijawab diam oleh Sofia. Saat Makoto hendak melanjutkan kata-katanya,
Sesuatu terbakar muncul di punggung Sofia. Setelahnya, api berbentuk sayap naga menyebar di punggung Sofia. Setelah itu, Sofia bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa Makoto tangkap dengan matanya. Makoto mencoba melihat ke atas, di sana terdapat jejak merah berbentuk garis. Sofia bergerak bebas dari kiri ke kanan. Dari gerakannya itu, meninggalkan bekas luka dan noda hitam. Setelah beberapa saat bergerak dengan kecepatan tinggi, Sofia melancarkan serangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi serangannya melenceng. Kemudian Sofia berkata sambil mengayunkan pedangnya, ketika Mitsurugi kembali, kamu selesai. Sambil menerima tebasan Sofia, Makoto mengatakan bahwa Lancer tidak akan kembali, karena skill lebih kuat daripada naga superior yang hanya level seperti itu. Pada saat yang sama, Shiki yang telah mengirimi Makoto transmisi pemikiran, beberapa kali meminta izin. Lalu akhirnya Makoto mengatakan ke Shiki, lakukan apa yang kamu mau.